Dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Zafira Ningtyas. Saya di sini ingin memaparkan review paper tentang elimination of lethal hazard on hospital. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pasien yang terdapat banyak kasus bahwa pasien tersengat listrik di rumah sakit dan khususnya mereka yang dihubungkan ke kateter jantung, alat bantu jantung elektronik, dan defibrilator atau yang terhubung ke perangkat lain secara bersamaan. Nah, bahaya dari tersebut itu dapat menyebabkan kematian akibat adanya electric shock. Nah, electric shock ini sendiri itu terdapat dua. Yang pertama itu adalah macroshock, di mana merupakan electric shock yang terjadi karena kontak yang terjadi di luar tubuh dan terjadi ketika arus melewati tubuh melalui kontak dengan kulit. Nah, akibat dari macroshock ini sendiri itu dapat menyebabkan hilangnya kontrol otot voluntary pada arus rendah 10 mA dan juga fibrilasi jantung ventrikal pada arus sekitar 100 mA. Yang kedua itu adalah microshock yang terjadi ketika koneksi pasien invasif ditempatkan di atau di dekat jaringan myokard dan saraf dan komponen darah pada pasien itu memiliki resistansi yang lebih rendah sehingga dapat menyebabkan electric shock. Nah, oleh karena itu tingkat arus listrik yang sangat kecil ini dapat menyebabkan fibrilasi jantung yang menyebabkan kematian akibat sengatan listrik mikro dan baik kateter maupun alat pacu jantung yang membawa resiko ini. Nah, diperkirakan bahwa mikroshock ini membawa arus bisa lebih dari 20 mikroampere dan dapat menyebabkan sengatan listrik mikroshock ini. Lalu ini merupakan gambar dari grounding yang baik untuk mencegah adanya accidental shock di pasien. Di itu digunakan atau bermanfaat bila tempat tidur terletak jauh dari power distribution panel dan bila terdapat lebih dari satu pasien yang berada di ruangan tersebut. Nah, setiap lokasi tempat tidur ini dilengkapi oleh patient grounding point. Nah, terminal ground ini digunakan untuk tempat tidur dan kabel ground dari furniture dan tempat tidur non listrik itu terhubung ke patient grounding point juga. Lalu terhadap room ground di mana berfungsi untuk mengikat water, gas pipes, kayak pipa ledang, partisi kusen jendela, dan bagian bangunan logam permanen yang elektrik untuk saluran ruangan. Lalu semua titik ground ini dari pasien ground ini, ground ini bergabung dengan reference ground atau di reference ground distribusi daya. Nah, dengan grounding yang seperti ini itu dapat memberikan perlindungan utama kepada pasien dan juga staf medis. Isolating patient circuit di mana terdapat sirkuit pasien diisolasi dari sirkuit dan juga alat kesehatan lainnya. Ini adalah contoh dari blok diagram dari isolated patient circuit. Yang kedua itu ada power isolation transformer dengan penghapusan bahaya tegangan rendah serta adanya isolation transformer. Sekian pemaparan paper yang saya baca. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.